Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada Allah SWT, karena karunia-Nya maka pada pagi yang sangat cerah ini kita akan belajar hukum ya. Semoga Allah ridhoi. Bersyukur karena pagi yang cerah ini kita diberi rahmat untuk belajar dan sehat. Kita awali dengan doa ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semangat pagi. Ya, terima kasih pada teman-teman pembelajar hukum yang sudah melihat konten ibu dan luar biasa ya, antusias untuk belajar. Saya sangat senang, saya sangat menghargai karena masa muda adalah masa yang sangat bagus untuk belajar. Hidup adalah pilihan ya, pilihan yang baik akan membawa hasil yang baik. Hari baru, semangat baru harus kita isi dengan hal-hal yang lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang bullying dan akibatnya. Ya, jadi karena kemajuan teknologi maka banyak tontonan-tontonan yang kadang-kadang tidak layak ya untuk dilihat oleh anak-anak, oleh remaja, sehingga hal itu bisa mempengaruhi daya pikir ya, sehingga alam bawah sadarnya itu menyimpan hal-hal yang buruk itu dan ingin mencontoh untuk melakukan yang hal buruk itu. Maka di sini perlu ketangguhan iman pada Tuhan Yang Maha Esa, takut dosa sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk. Demikian juga dengan bullying. Ya, apa sih bullying itu? Ya, dan bagaimana akibatnya? Ya, jadi bullying ini adalah perilaku yang berupa mengejek, mengganggu atau mengusik secara berulang-ulang dengan tujuan membuat korban menderita ya. Jadi bullying ini adalah bentuk kenakalan remaja ya, atau anak-anak ya, biasanya di lingkungan sekolah itu ada beberapa anak yang mungkin dalam bergaul atau dalam berinteraksi dengan teman-teman dalam proses belajar di kelas itu tidak secepat dengan teman-temannya ya, yang aktif, yang pinter ya. Kemudian ada anak-anak yang background keluarganya itu mungkin tidak mendukung dia untuk belajar sehingga dia itu lambat dalam belajar. Di sisi lain ada anak-anak dari keluarga yang broken home ya, yang tidak dihiraukan dengan orang tuanya, tidak dididik begitu, sehingga dia itu tumbuhnya liar ya, sehingga dia hidup seenaknya sendiri sehingga tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Sehingga dalam berinteraksi di sekolah antara anak yang lambat dengan anak yang cepat tapi tidak terarah ini, kadang-kadang ketika istirahat dalam pembelajaran itu mereka itu dalam berinteraksi ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati mereka, sehingga anak-anak yang lemah ini menjadi korban bullying dari anak-anak yang perkembangannya tidak bagus ya. Nah, bagaimana situasinya? Ya, ini kita kaitkan dengan arti bullying. Bullying adalah perilaku yang berupa mengejek ya. Jadi anak-anak yang kuat tadi akan mengejek temannya yang lemah ya, dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga anak yang lemah ini menyimpan di alam bawah sadarnya, sehingga dia menjadi tidak percaya diri ya, dan makin tidak berkembang
Ya, jadi bullying itu bisa berupa mengejek, mengganggu atau mengusik secara berulang-ulang ya, sehingga membuat korbannya, anak-anak yang lemah ini, menjadi menderita begitu ya. Itu tidak hanya fisik tapi juga secara psikologis, kejiwaan ya. Bullying itu bentuknya ya bisa mengolok-olok ya, mengata-ngatain dengan kata-kata yang kasar ya. Kemudian itu secara psikologis, secara fisik biasanya dengan memukul, menendang waktu istirahat ya. Nah, dan hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat dibanding korban yang lebih lemah fisiknya atau mentalnya. Bagaimana teman-teman bisa paham pengertian bullying ya? Jadi bullying itu adalah perbuatan mengejek, bisa mengusik ya, bisa mengganggu secara fisik, memukul, menendang dan lain yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan ini hal yang sangat buruk karena apa? Merugikan korban. Yaitu korban ini adalah orang yang menjadi sasaran dari bullying. Contohnya di sekolah saat istirahat ya. Kemudian kalau kita ngomong bullying itu ada kaitannya dengan anak dan remaja itu, kalau menurut hukum pidana ya, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, itu yang disebut dengan anak itu adalah seseorang anak yang berusia di bawah 18 tahun. Ya, dan biasanya bullying itu ada di misalnya SD ya, usia 11, 12, SMP ya, kemudian SMA. Kalau SMA itu harapannya kesadarannya sudah muncul ya, tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak SMA yang kelas 1 yang background keluarganya masih nggak karuan itu, yang broken home dan sebagainya itu melakukan bullying. Jadi itu adalah arti dari bullying ya. Saya percaya teman-teman yang di sini ini orang-orang yang baik karena suka belajar dan harapannya tidak pernah mengalami bullying di masa sebelum saat ini. Tetapi kalau misalnya mempunyai pengalaman bullying, maka sebaiknya optimis untuk sembuh ya, dengan motivasi diri sendiri, semangat bangkit, dan itu menjadi dorongan ya untuk lebih baik dari mereka yang membuli ya. Itu harapannya buat teman-teman yang belajar ini ya. Jadi akibat dari bullying ini sangat merugikan korban ya, dan bullying ini sudah termasuk kenakalan remaja atau tindak pidana kalau sudah menjurus ke sampai luka yang berat ya. Akibatnya yaitu si korban menjadi trauma, tidak percaya diri, cemas, takut dan khawatir. Karena perilaku bullying ini biasanya dilakukan terus-menerus ya, sampai korban itu menderita, dan itu karena ketidakmengertian dari masing-masing pihak, maka harusnya ini ada pencegahan dari bullying ya. Untuk pencegahan bullying nanti akan Ibu bahas di video yang lain. Tapi kalau akibat bullying misalnya trauma karena perlakuan dari pelaku bullying ini terus-menerus, maka alam bawah sadar dari korban itu menjadi trauma, menjadi nempel ya, sehingga dia menjadi tidak percaya diri. Karena apa? Karena takut untuk dibully ya, takut dibully, diolok-olok, dan dia merasa saya kok seperti itu ya, begitu ya. Kemudian dia tidak percaya diri bahwa dirinya itu sebenarnya punya potensi ya, dan ini sangat merugikan. Dan bagaimana pelaku ini bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini ya, karena anak-anak itu dalam perkembangannya dalam masa pertumbuhan. Jadi meskipun usianya udah banyak, kadang kalau tidak diberi pengetahuan oleh sekolah atau keluarga, itu pengaruh pergaulan teman-teman yang buruk itu, mereka bisa melakukan bullying.
Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Ya, sebaiknya ditonton sampai selesai, kemudian like, subscribe, dan komen sehingga Ibu bisa semangat untuk membuat konten-konten yang lain. Dan semoga ini banyak manfaat buat teman-teman sebagai referensi. Kalau masih remaja tidak melakukan bullying ya, malah kalau ada temannya misalnya tidak aktif, lemah pikir atau tidak pintar bergaul, itu malah diangkat ya, dijak untuk berkembang ya, dan itu pahalanya sudah nggak usah khawatir. Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik tidak usah menunggu tua, tidak usah yang menunggu saat yang pas, tapi mulailah hari ini. Setiap hari berbuat baik ya, beribadah yang baik ya, semangat ya, rajin belajar sehingga orang tua bangga, dan berbakti pada orang tua, guru, terutama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.